Semua bersukacita pagi ini? Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Kita datang berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah. Dan kita naikkan skala yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama kami ini gereja, Bapak Ibu saudara di rumah. Kita tetap beribadah dengan setia dan rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Sebab Dia Allah yang patut kita sembah. Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Engkau Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari sembah Tuhan, amin. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Katakan saat ini. Saat ini alangkah indahnya Tuhan. Kami rindu bersama-Mu Tuhan. Ya Yesus, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu. Amin, amin Yesus. Penuhi kami, penuhi tempat ini Yesus. Mari sembah Tuhan. Bersembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kembali sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempatku
Kami mau bersamamu Tuhan. Oh Yesus, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan, pujian Engkau Tuhan, kemuliaan, kekudusan-Mu, oh penuhi tempat ini. Kami mau sembah Engkau Yesus, ku sembah dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujian kami, amin. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu. Mari kami mau dipenuhi oleh-Mu Tuhan, tempat ini. Oh Yesus, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari semua angkat tangan-Mu Tuhan, kedengaran pujian kami Bapa. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu, amin. Penuhi tempat ini, ya Yesus, ku sembah Kau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari berikan kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Mari semua angkat tangan-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh Yesus, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kembali angkat tangan-Mu Tuhan. Syukur, syukur Bapa, amin. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Yesus. Kira Bapa Yesus, kira Bapa kasih saja. Engkau baik di dalam hidupku, ku bersyukur.
selamat datang, selamat beribadah. Biarlah kita di pagi yang indah ini sebagai umat ketebusannya, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Bagi setiap kita, Mazmur mengatakan, hai setiap umatku, pujilah Dia, berikan pujian dengan sukacita, bersoraklah bagi Dia, sebab Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Bapak terkasih, kehidupan kita Tuhan berikan sudah sungguh baik. Dan oleh sebab itu Tuhan tuntut bagi setiap kita untuk kita layak, kita berkenan di hadapan Dia. Bapak terkasih, apabila kita ingin berkenan di hadapan Dia, ada satu syarat yang harus kita hadirkan. Kita harus hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita harus hadirkan Tuhan dalam usaha kita. Bapak terkasih, umat Israel menghadirkan tabut Tuhan dalam kehidupannya, sehingga mereka berkenan di hadapan Dia. Oleh sebab itu, biarlah kita mau hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas perkenan-Mu bagi setiap kami. Pagi ini kami ada karena Engkau sungguh sangat amat baik bagi kami. Oleh anugerah daripada-Mu Tuhan, kami masih kuat, kami masih sehat, kami masih ada hingga hari ini. Di minggu yang keempat di bulan Agustus ini Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Sesuai dengan lagu yang kami katakan, kami bersyukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ibadah di saat pagi hari ini, Engkau yang melayakkan setiap kami. Kami menaikkan pujian bagi Engkau. Kami bersuka bagi Engkau. Kami bersorak bagi Engkau. Oleh sebab itu Bapa, biarlah seluruh malaikat di surga bersuka atas pujian kami. Terlebih Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau melompat, setiap kita yang memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bisa, mari kita siap-siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab itu Dia layak ditinggikan dan kita layak bersyukur memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari semua. Mari kita semua. Hey hey. Umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Amin. Mari semua bangkit. Angkatkan kemuliaan-Nya ke engkau kaki. Amin. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap ujungnya. Seperti dalam Yesus Kristus. Dialah Raja segala raja. Dialah Raja. Mari Bapak Ibu saudara di rumah, mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya. Berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama. Tak lagi. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap ujung nanti. Seperti dalam Yesus Kristus. Dialah Raja segala raja. Amin. Dialah Raja. Dialah Tuhan kita. Amin. Tuhan, dialah Raja. Raja. Ayo kita sama-sama bersama saya. Amin. Sebab Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang kuat. Amin. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Haleluya. Dia berjaya segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Betapa dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa membebas umatnya. Hey, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan-Nya. Betapa hebat, amin. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia berjaya, itu saja segala raja. Tuhan Allah kita. Dia Tuhan Allah kita, amin. Tuhan Allah kita. Saya katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia dahsyat, Dia ajaib, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkau selalu ada bersama dengan kami Bapa. Sebab itu Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh ada sampai saat ini. Sebab Engkau menyertai setiap kami. Tidak satu pun, tidak satu hari pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Karena itu kami lebih lagi mau berjalan bersama Engkau. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu.
bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan, kekuatan yang kami dapat daripadamu Yesus. Kekuatan di jiwaku hanyalah kami dapat di dalam Engkau. Adalah bersamamu, oh Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali katakan, Engkau ada bersamaku. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, Yesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, amin, Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, kami mau bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak memberi anugerah-Mu besar melimpah hatiku. Mari kita bersama-sama katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Tuhan. Ku lewati semua. Kami lewati semua bersamamu. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara, apa yang engkau alami saat ini? Apakah yang engkau hadapi saat ini? Jangan khawatir, jangan takut, sebab Tuhan Allah bersama dengan kita. Jangan kecewa, jangan mundur dari Tuhan, sebab Dia ada selalu bersama denganmu. Baik hari ini, baik untuk hari-hari mendatang, Tuhan tak pernah berhenti bekerja untuk menolong kita. Sikala baba ya sakala baya sikala la 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 bala 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 baya sakala baya sikala. Alamilah kuasa Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan lebih lagi. Alami mujizat Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hatimu lebih lagi. Setialah kepada Tuhan lebih lagi. Tuhan senantiasa ada bagi kita. Dia Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita.
pujian ini kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami percaya puji-pujian kami telah memasyurkan nama-Mu dan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kini kami telah siap menerima pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami semuanya, hingga kami dapat berkonsentrasi mendengar firman-Mu sampai memahaminya dan dengan tekad melakukan apa yang Engkau firmankan pada saat ini. Urapi hambamu dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saatnya kita menerima firman yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 yang demikian bunyinya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, saudaraku yang kasih, saya sangat tertarik sekali dengan kalimat yang terakhir. Ini pernyataan daripada Tuhan yang berkata demikian. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu sebabnya perkenankan saya memberikan tema khotbah pada saat ini, yaitu jadilah orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saudaraku kekasih, pertanyaannya begini, mengapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Tentu kita menjadi heran. Malah ada di antara saudara yang pasti berpikir dan bertanya dalam hati saudara begini, loh, bukankah Daud ketika dia menjadi raja, dia pernah jatuh di dalam dosa? Dosanya bukan main-main lagi. Dia melakukan perzinahan dengan istri Uria, salah satu dari tentaranya yang setia. Mungkin saya bertanya, kok dia yang sudah jatuh di dalam dosa perzinahan? Tuhan Allah mengatakan, Aku telah mendapat seorang yang bernama Daud, yaitu yang berkenan di hatiku. Kok bisa? Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah ketika Nabi Nathan menegur dengan keras perbuatan dosa daripada Daud, lalu Daud kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi akan perbuatannya, apakah itu kuncinya, saudara-saudara? Saya beritahukan kepada saudara, ternyata perkataan bahwa Tuhan itu telah mendapat Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu pada waktu itu Daud belum menjadi raja. Belum menjadi raja, dia akan dilantik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saya bacakan di dalam 1 Tawarikh 24 ayat 1 Tawarikh 1 Tawarikh 28 ayat yang keempat berkata demikian. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap umatku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan uakku dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada waktu Tuhan melihat Daud, saudara, Tuhan katakan, inilah orang yang aku berkenan atasnya. Waktu itu dia belum menjadi raja dan akan dilantik, saudara. Nah,
Kemudian saudaraku yang kekasih, kalau begitu kita bertanya, apa sebabnya kok Tuhan mengatakan Daud itu seorang yang berkenan di hadapannya? Jawabannya ternyata saudara, karena dia mempunyai tekad, mempunyai komitmen, mempunyai nasar, mempunyai sumpah di hadapan Tuhan. Nah, kita ketemukan apa yang tadi saya kemukakan itu, saudara-saudara, sebagai dasar alasan Tuhan menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Allah, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 132 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan begini, saudara-saudara. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuasa dari Yakub. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Tuhan ketika mendengar nasar daripada Daud, sumpah daripada Daud, komitmen daripada Daud, tekad yang membaca daripada Daud, akan membawa tabut Tuhan untuk dikembalikan kepada tempat yang betul-betul layak, yaitu di Sion, di Yerusalem. Dia mengatakan, aku tidak akan masuk rumah, aku tidak akan berbaring membiarkan kalau mataku tertutup lalu tidur. Aku tidak melakukan semuanya itu sebelum aku berhasil membawa tabut perjanjian Tuhan ke Sion, yaitu tempat perhentian Tuhan yang layak di sana, karena Tuhan telah memilih Sion itu sebagai tempatnya untuk berpijak. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya di dalam Mazmur 132 ayat yang ke-8 dikatakan, bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Lalu ayat 13, ayat 14, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Saudaraku yang kasih, tabut perjanjian ini sangat penting. Itu lambang kehadiran Tuhan. Kalau saudara baca dalam sejarah Israel, di mana-mana bangsa Israel berperang, tabut perjanjian selalu dibawa. Apa sebabnya? Karena itu merupakan kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, siapa bangsa yang bisa mengalahkan mereka? Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Apa sebabnya? Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan Tuhan berperang ganti mereka. Nah, saudaraku, itu sebabnya mari kita akan bertanya begini, sedemikian pentingkah tabut perjanjian itu? Nah, saudaraku yang kekasih, kita renungkan sebentar makna daripada tabut perjanjian itu. Saudaraku, di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah berkenan bersemayam di antara dua kerub atau dua kerubium yang ada di atas tabut perjanjian. Nah, saya bacakan dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Shilo, lalu mereka mengangkat di sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Saudara perhatikan, jadi tabut perjanjian adalah sebagai tahta Allah. Karena setiap kali tabut perjanjian itu dibawa ke medan peperangan, bangsa Israel selalu mengalami kemenangan. Jadi tabut perjanjian ini penting sebagai lambang kehadiran Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-21 dan ayat 22 dikatakan, haruslah kau letakkan pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu
engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi jelas saudaraku, tabut itu merupakan lambang kehadiran Tuhan, karena disitulah Tuhan berjejak dan disitulah Tuhan berbicara kepada umatnya, saudara-saudara. Nah, di atas tutup daripada tabut perjanjian itu disebut tutup pendamaian, saudara-saudara. Itu adalah tempat di mana imam besar ya menaruh darah hewan yang dikorbankan, itu dipercikkan ya di atas tutup pendamaian itu. Nah, tutup pendamaian itu, saudara-saudara, terbuat daripada emas. Ya, tutup itu dalam bahasa Ibrani disebut kaporet, atau artinya tutup pendamaian. Nah, saudara-saudara, tutup pendamaian ini adalah suatu tanda, suatu peringatan, saudara-saudara, bahwa dosa dan pemberontakan umat Israel ketika mereka keluar dari negeri Mesir sampai masuk ke negeri perjanjian, itu dosa mereka, pemberontakan mereka, ketegar tengkoknya mereka di dalam firman itu sudah diampuni, karena imam besar telah memercikkan darah binatang di atas tutup pendamaian itu, dan dengan korban itu Tuhan ampuni mereka. Dan sekaligus ini merupakan suatu petunjuk, saudara. Nanti sekali waktu anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus putra Allah itu sendiri, dia berkorban, dia mati, darahnya terkucur, saudara-saudara. Dia akhirnya dikuburkan. Dan dengan darah yang terkucur itu membasuh dosa setiap umat manusia. Sehingga orang yang menerima karya Kristus, orang yang percaya kepada darah Yesus yang telah membasuh dosanya, Tuhan Allah tidak lagi melihat dosa di dalam dirinya, tetapi melihat darah putranya yang tunggal, sehingga ada pendamaian antara Allah dan manusia berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian itu ditutup dengan tutup pendamaian yang ada darah korban binatang. Jadi, saudara-saudara, saat Tuhan memandang itu tabut perjanjian, dosa mereka tidak kelihatan lagi, tetapi Tuhan melihat darah daripada korban binatang itu. Tolong, ini sangat penting sekali. Dimanapun saudara berada dan mendengar dan melihat ini firman saudara yang saya sampaikan, saudara, ketika saudara telah menerima korban daripada Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mati di salib, mencurahkan darahnya, kalau saudara menerima dia, maka saudara mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Ketika Tuhan melihat Anda, yang kelihatan bukan dosa saudara, tetapi yang kelihatan adalah darah anak domba Allah, yaitu putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga saudara mendapatkan keselamatan. Ini penting sekali, saudara. Nah, saudara kekasih, di dalam tabut perjanjian itu berisi 2 loh batu, di mana Tuhan menulis 10 hukum Taurat, the 10 Commandments. Kemudian saudaraku, ada juga tongkat Harun yang dipakai selama Harun melayani, tetapi tongkat Harun itu sudah bertunas, lalu berbunga dan mengeluarkan buah. Ya, ini sangat ajaib sekali, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi, lalu juga berisi buli-buli emas yang berisi mana, di mana tidak seorang pun yang makan lalu sakit selama 40 tahun. Wah, ini ajaib. Tuhan memberi makan ketika Israel meninggalkan Mesir menuju ke negeri perjanjian. Mereka berjalan 40 tahun. Ketika mereka makan mana, yaitu roti yang turun dari langit karena Tuhan Allah yang menurunkan, mereka tidak ada satupun yang sakit, saudara-saudara. Mereka sehat walafiat. Padahal mereka berjalan di padang gurun yang panasnya pada waktu siang bukan main, dan dinginnya pada waktu malam bukan main. Tetapi Allah berjalan di antara mereka, dan Allah menaungi mereka pada siang hari dengan tiang awan, sehingga
Panasnya matahari tidak menyengat mereka. Itulah payung raksasa. Dan kemudian pada malam hari dengan tiang api yang merupakan obor besar yang menerangi jalan mereka dan sekaligus menghangatkan badan mereka. Saudaraku, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera dan membawa mereka di dalam kenyamanan untuk terus mereka berjalan sampai ke negeri Kanaan. Jadi saudara-saudara, tabut perjanjian itu menggambarkan bahwa satu, Tuhan berkenan menyertai mereka sehingga dalam menghadapi peperangan Tuhan berperang ganti mereka sehingga akhirnya mereka mengalami kemenangan satu kepada kemenangan yang berikutnya. Yang kedua, Tuhan berkenan berfirman kepada mereka, bahkan telah menuliskan firman-Nya pada 2 loh batu sebagai pegangan hidup mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, yang ketiga, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka dan berkenan berdamai dengan umat-Nya. Dan yang keempat, Tuhan penyedia kebutuhan makan minum mereka dan pemelihara tubuh mereka dari sakit penyakit. Sedemikian pentingnya tabut perjanjian sebagai kehadiran Tuhan, saudara. Nah, bagaimana hidupmu dan hidupku? Kita sibuk setiap hari. Waktu-waktu yang Tuhan berikan satu hari 24 jam, sebetulnya itu waktu yang sangat cukup. Saudara pergunakan untuk apa? Kesibukan aktivitas saudara, hobi saudara, perjalanan saudara ke sana kemari. Nah, saudaraku, tolong dengar kalimat saya ini. Mungkin ini menggelitik telinga saudara, ya. Tolong siap-siap. Orang Jakarta bilang begini, jangan ketawa ketiri. Jangan merasa saudara aman. Jangan merasa saudara nyaman. Kenapa? Apabila kehadiran Allah tidak ada di dalam hidupmu, saudara di dalam zona yang tidak aman. Tidak ada yang melindungi, menjaga, memelihara, dan memberkati saudara, membackup saudara dari segala hal yang akan menyerang diri saudara, terutama saat-saat sekarang ini. Pandemi global, COVID-19, virus corona, itu sangat-sangat berbahaya, bisa mematikan manusia. Saudaraku yang kekasih, oke, pemerintah mengharuskan kita untuk mengikuti protokol kesehatan, pakai masker dimanapun kita pergi dan berada, selalu rajin cuci tangan, dan tidak keluar rumah, ya, kecuali saudara penting sekali baru saudara keluar rumah. Kita ikuti semuanya, tetapi kok masih ada juga yang terpapar dengan corona. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berjalan tanpa Tuhan, hanya dengan kemampuan dan tekad dan usaha kita, tidak membackup kita, saudaraku, hidup atau matinya kita itu di dalam tangan Tuhan Allah sendiri. Itu sebabnya yakinkan dan pastikan dalam hidupmu, Tuhan ada di dalam hidupmu. Dia menyertai engkau, Dia membimbing engkau, Dia menjaga engkau, Dia melindungi engkau, Dia memberkati engkau. Dan itu terjadi apabila kita mempunyai kehadiran Tuhan yang dalam perjanjian lama dilambangkan dengan adanya tabut perjanjian Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, kita bertanya, kalau Tuhan Allah berbicara the Ten Commandments di Gunung Sinai, mana lebih mulia, mana lebih besar, Gunung Sinai atau Gunung Sion, saudara? Karena ada 2 gunung yang kita ketahui dan itu penting sekali, Gunung Sinai atau Gunung Sion. Nah, sekarang saya akan memberitakan kepada saudara Gunung Sinai versus Gunung Sion. Tabut perjanjian, saudara-saudara, kalau baca dalam perjanjian lama, selama 20 tahun itu berada di Kiryat Yearim. Ya, ada di Kiryat Yearim. Dan tidak ada orang yang membawanya dari Kiryat Yearim ini ke Gunung Sion yang di Yerusalem. Mereka tidak ada yang peduli sama sekali. Padahal tempat kediaman tabut perjanjian itu Tuhan Allah telah memilih, yaitu di Sion, Gunung Sion, saudara.
Saudara tahu, Tabut Perjanjian ini pernah direbut oleh bangsa Filistin. Apa yang terjadi ketika Tabut Perjanjian itu di tengah-tengah Filistin? Terjadi bencana-bencana, malapetaka menimpa orang-orang Filistin. Wah, mereka ketakutan luar biasa. Akhirnya mereka sadar, wah, Allahnya Israel itu Allah yang hidup luar biasa. Nggak boleh main-main dengan dia. Akhirnya Tabut Perjanjian itu dikirimkan, ya, dibawa dengan kereta, ya, dengan 2 binatang yang menarik itu kereta tanpa orang yang mengendalikan. Bayangin aja. Saudara kalau melihat di Jawa ini, ya kereta kuda itu selalu ada kusirnya. Tetapi ketika ini Tabut Perjanjian dibawa, dikembalikan oleh Filistin menuju yang namanya tempat itu Bet-Shemesh, saudara, itu tanpa kusir. Tapi itu binatang yang membawa itu, saudara, bisa dipimpin sampai ke Bet-Shemesh. Belok kiri, belok kanan, lurus, turun naik itu dengan selamat, tidak kurang apapun juga. Akhirnya dari Bet-Shemesh dibawa, yaitu menuju ke Kiryat Yearim. Di sana Tabut Perjanjian Allah 20 tahun, nggak ada orang yang sadar, nggak ada orang yang mau bertekad membawa menuju ke Sion. Baru Daud satu-satunya manusia yang terbuka hatinya dan sadar dia mempunyai nasar, dia mempunyai sumpah. Sebelum aku berhasil membawa Tabut Perjanjian itu, aku pulangkan ke tempat yang dipilih Tuhan, yaitu di Sion. Aku tidak akan mau masuk rumah. Aku tidak akan mau berbaring dalam rumah. Aku tidak akan mau menutup kelopak mataku tertidur lelap. Saudaraku, inilah sumpah atau nasar daripada Daud. Yang akhirnya dari sumpahnya itu Tuhan berkenan atas Daud. Bagaimana saudara-saudara? Kita sibuk kesana kemari dengan bisnis kita, dengan usaha kita, para mahasiswa dengan semua ya pelajaran-pelajarannya, anak sekolah juga begitu, guru juga begitu, para bisnismen juga begitu. Saudaraku, pikir baik-baik. Dan lewat firman ini, saudara mesti bertekad, berkomitmen. Aku harus mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengahnya. Bagaimana caranya? Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Tuhan berkata, apabila di bumi ada 2-3 orang bersehati menyeru namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lakukan itu, saudara-saudara. Jadi seorang pemuji dan penyembah kepada Tuhan. Jadi orang yang mempunyai keintiman bersekutu dengan Tuhan. Dan jadi orang pendoa yang benar-benar dengan iman. Di situ Tuhan Allahmu hadir di tengah-tengahmu. Sebelum ini saudara lakukan. Jangan saudara merasa aman, saudara-saudara. Saudara harus betul-betul menghadirkan hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Saudaraku, ketika apa yang terjadi, Musa turun dari gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu, di mana ada 2 kiri kanan. Loh batu itu yang ditulis dengan tangan Tuhan sendiri, the Ten Commandments. Ketika turun daripada gunung Sinai, apa yang terjadi? Yosua mengatakan, Tuhan, wah, mereka bersorak-sorai kegirangan, bunyinya sampai di sini. Apa itu kira-kira yang terjadi? Musa mengatakan, mereka sedang menyembah kepada lembu emas. Mereka sedang memberontak kepada Tuhan. Ya, aku tinggal mereka. Beberapa saat lamanya, mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Dan ketika Musa dan Yosua sampai di tengah-tengah mereka, sedang menyembah sujud kepada lembu emas yang mereka bikin. Bahkan
mereka mengatakan, inilah Tuhan Allah kami yang mengeluarkan kami dari negeri Mesir sampai ke tempat ini dengan selamat. Wah, Musa, saudara, sifat keilahiannya itu muncul. Saudara baca dengan baik-baik. Akhirnya takut percaya. Akhirnya dua loh batu itu dilempar oleh Musa tengah-tengah mereka. Dan mereka semuanya menyembah kepada patung sesembahan mereka lembu emas itu, saudara. Apa yang terjadi? 3.000 orang tewas, 3.000 orang mati, saudara. Menghadapi kekudusan Allah yang luar biasa. Tuhan Allah menghukum mereka lewat Musa. Itu ada di Gunung Sinai. Tetapi saudaraku, versus Gunung Sion, apa yang terjadi? Kita semuanya tahu di dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, memenuhi setiap murid-murid, mereka diberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, apa yang terjadi? Orang banyak berkerumun, massa berkerumun. Siapakah mereka? Massa yang ketika Yesus sedang diadili, mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, lepaskan Barabas. Masa yang sama, mereka berkumpul menyaksikan, loh. Kok aneh ya? Ada api-api bertebaran di atas mereka, tetapi mereka tidak terbakar. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak tahu. Itu bahasa-bahasa kita. Kita berasal dari manapun, mereka berbicara bahasa kita. Lalu saudara tahu, Petrus keluar di tengah-tengah masa berkhotbah yang dia menceritakan siapakah Yesus Kristus. Yang tadinya mereka mengatakan, salibkan dia. Petrus berkhotbah kepada mereka tentang karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Hasilnya apa, saudara? Ketika Petrus menantang suami mereka bertobat, mengaku dosa dan dibaptiskan, apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Itu terjadi di Gunung Sion. Itu terjadi di Yerusalem, di loteng di mana Roh Kudus dicurahkan, di mana di bawah itu massa sedang berkumpul. 3.000 orang menerima Yesus Kristus. Sekarang bandingkan di Gunung Sinai, karena mereka memberontak, 3.000 orang tewas semuanya, mati semuanya. Tetapi di Gunung Sion, ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang diselamatkan. Mereka diampuni dosa mereka. Mereka bertobat dan mereka dibaptis menjadi ciptaan yang baru. Sehingga saya katakan, Gunung Sion lebih hebat daripada Gunung Sinai. Gunung Sion lebih mulia daripada Gunung Sinai. Di Gunung Sion itulah peristiwa di Gunung Sinai dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Ini sangat luar biasa. Nah, saudara yang kasih, Mazmur 132 ayat 13-14 berkata demikian. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Nah, saudaraku yang kekasih, ini sangat luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, kalau 10 hukum Taurat, the Ten Commandment, harus diikuti oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, saudara-saudara, Yesus Kristus telah menggenapkan tuntutan Taurat di hadapan kita sekalian. Sehingga kalau kita di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan berkenan atas kita sekalian. Oh, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara-saudara, sekarang kita akan melihat bahwa orang-orang yang di dalam Yesus Kristus tadi, maka ketika mereka menerima perkataan atau khotbah daripada Petrus, mereka memberi diri dibaptis dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi saudaraku,
Tadi saya katakan, peristiwa di Gunung Sion ini, peristiwa Sinai sudah dipulihkan. Sehingga 3.000 tewas, tapi 3.000 orang kemudian diselamatkan. Nah, saudaraku, sekarang yang terakhir, saudara. Apa makna tabut perjanjian ini bagi kita orang percaya pada masa kini? Apa maknanya untuk saya dan saudara pada masa sekarang ini? Yang pertama, saudaraku, tabut perjanjian menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa sejak awalnya Tuhan ingin berada di tengah-tengah kita. Dari sejak mulanya Tuhan rindu selalu berada di tengah-tengah umatnya. Saudaraku, itu sebabnya ketika Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden, setiap hari Tuhan bersama dengan mereka. Tetapi sayang, ketika mereka telah memberontak, tidak melakukan firman, tidak taat, mereka menjadi takut akan kehadiran Tuhan. Mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan Allah memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Demikian juga saudaraku, kalau Anda telah berbuat dosa di hadapan Tuhan, melawan akan kebenaran firman, saudara ketakutan kalau Tuhan Allah berkenan hadir di tengah-tengah saudara. Tapi walau demikian, Tuhan tidak menghendaki engkau binasa. Tuhan memanggil namamu seperti Tuhan memanggil Adam. Adam, di mana engkau? Saudaraku, namamu disebut, dipanggil oleh Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Allah. Jangan lari daripada hadirat Allah. Karena Tuhan Allah ingin bersama-sama denganmu. Itu sebabnya Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kerinduannya ingin bersama-sama dengan umatnya. Akhirnya Allah turun ke dalam dunia. Menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang namanya disebut Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Oh, sangat berbahagia saudaraku. Kalau saudara mempunyai Immanuel, Tuhan Allah menyertai engkau. Engkau tidak berjalan sendiri. Yesus adalah gembala yang agung kita. Dia menggembalakan kita. Sehingga kita dibawa kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Dia menyediakan air yang segar bagi kita. Sebagai domba-domba gembalanya. Yang kedua, apa makna tabut perjanjian bagi orang pada masa kini? Yaitu bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama, saudara-saudara, tabut perjanjian menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa sejak awalnya Tuhan Allah ingin berada di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan Allah ketika melihat umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, Dia ingin agar supaya dosa itu dilenyapkan. Sehingga tidak ada lagi kendala yang dapat mengganggu hubungan antara Tuhan Allah dan manusia, manusia dengan Tuhan Allah. Karena setiap manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu sudah terputus. Dan manusia mencoba untuk mencari jalan keluar supaya bisa menyambung kembali hubungannya dengan Tuhan Allah. Dengan berbagai macam upaya perbuatan baik dan sebagainya. Tetapi itu tidak bisa dicapai oleh manusia. Tidak ada cara dan jalan lain kecuali Tuhan Allah itu sendiri berkenan turun ke dalam dunia. Dan apabila itu dilakukan, itu tidak mungkin terjadi. Apa sebabnya? Karena Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang maha kudus, yang maha kuasa. Dia lebih hebat daripada sekadar matahari. Coba saudara, lihatlah matahari yang sedang bersinar di waktu siang hari. Nggak lama-lama, 10 menit aja dengan mata terus tertuju kepada matahari. Mata saudara bisa mengalami sesuatu. Bisa buler, kata orang Jakarta, saudara. Apalagi matahari itu kemudian turun.
dia menghadap saudara, lumer kita, hancur kita. Tuhan Allah itu lebih daripada hanya sekedar matahari ciptaannya. Kalau tiba-tiba dia turun jelek di tengah-tengah kita, tidak ada manusia yang hidup yang bertahan dengan kehadirannya. Itu sebabnya tidak ada cara yang lain. Dia harus turun ke dalam dunia, merubah dirinya menjadi seorang manusia. Dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Yesus Kristus datang ke dunia. Dia adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Dia menjadi manusia sama dengan kita, saudara-saudara. Tetapi dengan satu visi untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Dan itu sudah dikerjakan. Bahkan upah dosa yaitu dipikulnya di atas tubuhnya sendiri. Dia rela mati di atas bukit Golgota, mencurahkan darahnya. Tetapi barang siapa percaya kepadanya, tentu mereka tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena dosa mereka telah diampuni oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya Tuhan ingin berada di tengah-tengah kita. Dan itu sudah terjadi di dalam kehadiran Yesus yang disebut sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa makna tabut perjanjian bagi kita orang percaya pada masa kini? Tuhan ingin sebuah hubungan yang intim dengan umatnya. Karena Tuhan ambil bagian dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan dia ingin berbicara langsung dengan umatnya. Dan umatnya harus mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Ketika kita sedang membaca firman, saudara-saudara, sebetulnya di saat itulah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Karena firman itu adalah firman yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Itu adalah suara Allah sendiri. Ketika saudara membaca Alkitab, misalnya di Alkitab Mazmur, ada ayat-ayat khusus yang ditutup dengan kata Selah. Apa artinya? Ketika saudara menjumpai kata ini, saudara harus berhenti membaca. Lalu kemudian teliti kalimat yang tertulis di depan saudara sebelum kata Selah itu. Nah, di situ saudara harus meneliti hidup saudara. Mungkin itu kalimat firman itu merupakan teguran supaya saudara berhenti berbuat dosa. Kalau saudara meninggalkan cara hidup yang lama, teliti hidupmu, lalu berdoa mohon ampun kepada Tuhan dan bertobat. Mungkin kalimat firman sebelum kata Selah itu merupakan perintah, lakukan perintah itu. Berdoa. Kalau sudah selesai, baru kita diperkenankan membaca ayat selanjutnya. Itu kata Selah. Artinya, ketika kita membaca firman, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menasehati kepada kita. Tuhan sedang berkhotbah kepada kita. Kita tidak boleh melewatkan saat-saat yang indah untuk membaca firman. Karena itu ada istilah begini. No Bible, no breakfast. No Bible, no lunch. No Bible, no dinner. Artinya, saudara harus konsekuen. Kalau pagi saudara nggak baca Alkitab, ya nggak usah sarapan. Itu konsekuensinya. Oke, kalau siang saudara nggak baca Alkitab juga, ya jangan makan siang. Sampai dengan sore hari saudara nggak baca Alkitab, jangan makan sore. Itu merupakan salah satu sumpah daripada Daud. Sebelum ia mengembalikan posisi daripada tabut perjanjian di Sion, di tempat yang diingini Tuhan, dia tidak akan masuk rumah. Dia tidak akan membaringkan dirinya dan membiarkan kelopak matanya tertutup. Dia tidur, tidak akan. Sampai dia berhasil membawa tabut perjanjian, dibawanya ke Sion, ditaruhnya di tempat yang benar-benar diingini oleh Tuhan. Baru dia mau masuk rumah. Sumpahnya dilaksanakan. Makanya Tuhan berkenan kepada Daud dalam hal ini. Saudara harus begitu. Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan yang intim dengan Tuhan, karena itu sesuatu yang sangat membahagiakan saudara. Saudara di backup, dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan engkau.
Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya Tuhan Allah turun ke dalam dunia. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Nah, setelah karya keselamatan itu dilaksanakan oleh Yesus Kristus dengan sempurna, dia kembali kemana? Ke tempat asalnya, di mana? Di sorga. Tetapi penyertaannya tetap berlangsung di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penyertaan Allah yang memimpin, menggembalakan kita, menyertai kita. Dengan Roh Kudus kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup, seperti Rasul Petrus yang tadi saya katakan, bisa membuat orang-orang menjadi bertobat ketika dia memberitakan firman. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saya akan menutup khotbah ini. Milikilah tekad seperti Daud, mengembalikan tabut perjanjian pada tempatnya yang diingini oleh Tuhan. Daud bernasar, dia tidak akan masuk rumah, dia tidak akan berbaring, dia tidak akan tidur sebelumnya mengembalikan tabut perjanjian pada tempatnya. Begitu juga saudara. Jangan saudara merasa aman kalau saudara tidak mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mendirikan mezbah di dalam keluarga saudara. Karena firman Allah mengatakan, Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Saudara menjadi pemuji dan menyembah kepada Tuhan, Tuhan berkenan hadir di hadapan saudara. Firman Allah mengatakan, di mana ada 2-3 orang di dunia ini yang bersehati menyeru namaku, aku berada di tengah-tengahnya. Buatlah persekutuan secara berkeluarga di tengah-tengah keluargamu. Dengan demikian Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah saudara. Nah, apabila itu sudah terjadi, pada saudara menempatkan tabut perjanjian pada tempat yang diingini oleh Tuhan, Tuhan beserta dengan Anda, Tuhan memberkati Anda, Tuhan melindungi Anda. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar firman, terutama yang melakukan. Amin. Mari saudaraku, saja kita semuanya tutup mata, kita tunduk kepala, dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami meresponi firman yang telah kami dengar. Kami mau bertekad seperti Daud, menempatkan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Allah di tempat yang diingini oleh Tuhan, itu di Gunung Sion. Biarlah kami masing-masing menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Itu sebabnya ajar kami mendirikan mezbah. Kami ingin menjadi pemuji dan penyembah. Kami ingin merenungkan firman Tuhan secara kontinu dan secara teratur, sehingga dengan demikian Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah firman-Mu ini benar-benar tertulis di dalam loh hati kami, sehingga kami melaksanakan dengan hati yang tulus. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman. Inilah doa kami yang kami sudah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau tambah setia kepada Tuhan. Kita mau menjalankan semua firman Tuhan supaya kehidupan kita semakin berkenan di hadapannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan pada hari ini. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransferkan persembahan kepada nomor rekening yang Bapak Ibu sudah tahu, ya, di masing-masing bendahara gereja. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu bagi kami. Kalau firman-Mu telah mengingatkan setiap kami, supaya kami boleh Tuhan dekat kepadamu, melekat kepadamu Tuhan. Supaya kami boleh mengalami, oh Tuhan, pertolongan-pertolongan yang ajaib daripadamu. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang ajaib Bapa. Sedang kami rindu Tuhan memberikan persembahan kami. Kami boleh Tuhan memberi yang terbaik untuk Engkau, supaya kami boleh memberkati pekerjaan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua yang sudah memberi, Engkau akan berkati berlipat kali ganda, berlimpah-limpah. Dan pemeliharaan-Mu atas kami
berlimpah jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bersukacita. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama di rumah Bapak Ibu sekalian. Sebab hanya syukur bagi Tuhan. Tuhan kita baik. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Mari bersorak untuk Tuhan. Tinggikan namamu. Haleluya. Amin. Soraklah. Haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Kami bersorak bagimu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu saudara, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama kita mau berdoa syafaat pagi hari ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Katakan sesuatu pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar yang Yesus pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini saatnya ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tahu pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Itu sebabnya berikanlah kiranya pemahaman dan ketaatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan apa yang dinasihatkan pemerintah, yaitu tentang protokol kesehatan. Engkau memberikan hikmat dan memberikan rahasiamu kepada para peneliti-peneliti di laboratorium dalam rangka menemukan vaksin ataupun obat untuk virus corona ini, supaya mereka menemukan secepatnya
dan kemudian dapat memproduksi vaksin itu, bahkan obat itu secara besar-besaran, sehingga orang yang terpapar bisa terobati dan sembuh. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk hal ini. Jaga lindungi kami semuanya, bungkus kami dengan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, kami ingat jemaat-jemaat yang mereka ingin didoakan, dan mereka menyampaikan permohonan doanya karena mereka sakit. Tuhan, tolonglah, ulurkan tanganmu, menjamah kepada Bapak Sheila yang ada di rumah sakit. Tuhan, menjamah juga ya Tuhan kepada Bapak Mulya Sui, kepada Bapak Eko, kepada Bapaknya Andi, kepada Bapak Hartono, dan juga Saudara Marta. Tuhan, menjamah juga kepada Ibu Dewi, kepada Ibu Tan, demikian juga kepada Ibu Dinar Sitorus, kepada Bapak Sarnanto, kepada semua yang lain yang tidak kami sebutkan, yang mohon mereka disembuhkan. Tuhan, jamah dan Tuhan sembuhkan mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap di dalam Tuhan, berharap kepada Engkau, dan mereka mendapatkan kekuatan iman, mereka disembuhkan. Terima kasih untuk persekutuan pada saat ini, walaupun hanya lewat ya Tuhan udara yang ditayangkan secara online, tetapi kami percaya kebaktian ini membawa berkat bagi setiap kami yang ada. Segala hormat dan pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Nah saudara, kemarin kita bangkit berdiri dan angkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat ini. Sekarang saudaraku, terimalah olehmu segala anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam karya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, menyertai, memberkati saudara dan saya sampai selama-lamanya. Saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, haleluya. Ku memujimu, amin, haleluya. Saya semua berkati Bapak Ibu saudara, selamat hari Minggu, amin.